Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Safitri. Saya dari S1 Konversi Kalianda. Di sini saya akan mempraktekkan tugas Promkes mengenai penyuluhan Penkes atau melakukan penyuluhan kesehatan tentang penyakit hipertensi. Di sini saya akan menggunakan metode lembar balik. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan videonya. Silakan, Mas. Ya, Mbak. Nah, namanya siapa? Yudi Setiawan, Mbak. Ya, Mas Yudi ya. Iya. Di sini saya Mita Safitri. Iya. Sesuai dengan kontrak kemarin, saya akan menjelaskan tentang hipertensi. Iya, baik, Mbak. Hipertensi ini saya menjelaskannya dengan menggunakan lembar balik. Iya, baik, Mbak. Silakan, Mbak. Nanti kalau ada yang ditanyakan setelah saya selesai menjelaskan ya, Mas ya. Oh, jadi nggak boleh nanya, Mbak, langsung. Disimak aja dulu, jadi nanti enak ya. Oh, Gitu. siap, Mbak. Siap. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hipertensi? Tahu nggak sampai apa itu hipertensi? Darahnya tinggi kayaknya, Mbak. Ya, hipertensi udah nggak asing lagi, yaitu tensi darahnya tinggi. Oh, tensi darah. Tensi Bukan darah darahnya tinggi ya. bukan darahnya tinggi, tapi tensi darah di tekanan darahnya ya, Mas ya. Setelah diperiksa itu ternyata dia itu lebih dari 140/90. Oh, tinggi sekali, Mbak. Ya, jadi kalau lebih dari itu bisa disebut dengan hipertensi ya. Iya, Mbak. Nah, di sini hipertensi itu bisa disebut dengan pembunuh diam-diam. Kenapa, Mbak? Nah, kenapa bisa dikatakan dengan pembunuh diam-diam? Karena diketahui 9 dari 10 orang yang menderita hipertensi itu tidak dapat diidentifikasi penyebab penyakitnya. Jadi kita nggak tahu, Mas, penyebabnya itu apa, gitu ya. Nggak Iya. bisa diidentifikasi, itu tidak bisa diketahui. Siap, Mbak. Siap. Itulah Paham. gitu ya. Jadi itulah yang disebut dengan hipertensi, yang dijuluki dengan pembunuh diam-diam, atau yang orang sana sebut itu dengan silent killer, gitu ya bahasa kerennya. Iya. Nah, kemudian apa saja sih faktor resiko timbulnya hipertensi? Yang pertama yang jelas itu pasti keturunan, ya. Kalau orang tuanya sudah punya darah tinggi, udah otomatis anaknya itu sangat beresiko, ya. Makanya harus benar-benar hati-hati. Iya, Yang Mbak. kedua, umur, ya. Kalau sudah mendekati lansia itu sudah faktor resiko sekali, gitu Iya, ya. Mbak. Yang ketiga, asupan makanan yang tinggi garam. Jadi kalau yang senang makan asin itu harus segera dikontrol. Yang keempat, obesitas. Sampai sudah mulai berat badannya, jadi harus dikontrol ya, supaya tidak mengarah ke hipertensi. Ya, Mbak. Yang kelima yaitu stres, ya. Stres itu bisa dari mana aja, dari dalam, dari luar pikiran juga bisa stres. Yang keenam, ini yang selalu ada di mana-mana, merokok dan minuman yang beralkohol, ya. Itu sangat tidak dianjurkan Ya. sekali. Yang ketujuh, makan makanan yang tinggi lemak atau kolesterol, berminyak-minyak ya, seperti gorengan atau yang lain-lain itu ya. Iya. Jadi jangan terlalu sering makan gorengan. Yang kedelapan yang pasti kurang berolahraga ya. Jadi Wah, kita di sini gambarnya sudah sangat jelas, banyak sekali tadi ya, dari merokok, obesitas, kemudian makan makanan yang berkolesterol, stres, ini tidak berolahraga, ini bisa mengakibatkan hipertensi ya. Iya, Mbak. Nah, kemudian apa saja sih gejalanya dari hipertensi? Yang pertama yang pasti itu pusing, ya. Tapi pusing tidak berdiri sendiri, dia disertai dengan yang lainnya, yaitu sakit kepala. Kepalanya selain pusing, dia itu sakit. Kemudian matanya mulai kabur, ya. Pandangannya udah mulai nggak jelas. Kemudian rasa berat di tengkuk lehernya sini udah mulai kerasa. Kemudian bisa ini yang jarang terjadi, tapi pernah ada yang terjadi perdarahan tiba-tiba dari hidung, ya. Kemudian nyeri dada. Nah, nanti nyeri dada ini larinya ke penyakit jantung. Nah, di sini nih. Iya. Di sini. Apa itu, Mbak? Di sini banyak sekali ini komplikasi. Jadi macam-macamnya, Mas. Kalau sudah hipertensi atau darah tinggi, ini bisa mengakibatkan penyakit yang lainnya, ya. Ya. Yang pertama stroke, ya. Kemudian matanya pandangannya kabur, ini yang disebut dengan retinopati hipertensif, itu bermasalah dengan penglihatannya. Kemudian serangan jantung, ya. Ya. Yang selanjutnya yaitu kerusakan pembuluh darah dan ginjal. Iya. Ya. Ngeri Jadi banget ya tuh. komplikasinya ada banyak ya, dari atas sampai ke bawah, itu dari penglihatan sampai ke saluran kencing itu bermasalah kalau dia sudah punya hipertensi. Makanya nggak tahu kita disebut silent killer tadi itu ya. Makanya dia bisa disebut dengan pembunuh diam-diam karena komplikasinya ternyata banyak sekali ya. Iya. Nah, gimana sih cara menurunkan hipertensi?
di sini menurunkan hipertensi itu ada dua cara. Yang pertama yaitu dengan berolahraga dan minum obat. Gitu ya. Nanti saya jelaskan gimana sih cara dari merubah pola hidup. Yang pertama itu harus mengatur pola makan. Ya, pola makannya benar-benar harus dijaga dan harus mengurangi asupan garam. Ya, jadi yang senang makan asin itu mulai dikurangin ya garamnya. Dan yang ketiga yaitu olahraga secara teratur. Ya, olahraga itu penting. Ya, jadi untuk mengurangi hipertensi ternyata olahraga juga hal yang penting untuk menguranginya. Nah, kemudian hindari stres. Ya, kita nggak boleh terlalu banyak stres atau banyak pikiran. Kemudian hindari alkohol dan merokok, ya. Sampai merokok nggak di rumah. Udah enggak mbak? Nah, alhamdulillah kalau sudah nggak merokok, karena merokok ini bisa sangat sekali menyebabkan hipertensi, ya. Kemudian mengatur keseimbangan antara kerja, istirahat, dan rekreasi. Nah, jadi kita jangan terpaku dengan pekerjaan, paling nggak kita harus rekreasi lah, gitu ya, menyempatkan diri untuk berekreasi karena itu bisa menghilangkan stres. Siap. Ya, gitu. Kemudian olahraga, melakukan olahraganya itu seperti apa? Jadi nggak harus kita ke tempat-tempat olahraga, nge-gym dan yang lainnya. Kita bisa melakukan olahraga itu di rumah dengan senam atau hanya aerobik jalan-jalan selama berapa menit? 30 sampai 45 menit. Ya. Jadi itu semua dilakukan seminggu itu 3 sampai 4 kali. Gitu ya. Jadi dia seimbang gitu. Siap. Jadi kalau nggak ada waktu, paling nggak harus setiap hari, tapi bagusnya setiap hari ya. Nah gitu. Kemudian apa yang dilakukan dengan obat-obatan tadi gitu? Yang pertama, obat-obatan ini ternyata hipertensi itu tidak mempunyai obat gitu ya. Obatnya itu tidak menyembuhkan, tetapi hanya bersifat mengontrol ya. Jadi obat hipertensi itu nggak bisa menghilangkan hipertensi, Mas. Nah, hipertensi itu berarti bisa disebut dengan ini dah. Hipertensi adalah penyakit seumur hidup karena minum obatnya juga harus seumur hidup, gitu ya. Jadi dia tidak bisa disembuhkan tapi bisa dikontrol. Nah, jadi nanti kalau tidak minum obat secara teratur, hipertensinya akan timbul lagi. Gitu. Jadi kita selain mengubah gaya hidup, kita harus minum obat secara teratur, gitu ya. Kalau nggak teratur nanti hipertensinya kembali lagi. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ada mbak. Kalau misalnya kolesterolnya tinggi, tensinya tinggi, berarti mempengaruhi gitu ya? Iya, maksudnya mempengaruhi kalau sudah hipertensi, kolesterol gitu. Maksudnya gitu. Iya, karena kalau misalnya tensinya tinggi, kolesterolnya tinggi nggak gitu loh maksudnya? Sebenarnya tidak. Tidak selalu, cuman dia sudah beresiko. Resiko. Iya, tadi kan ada tanda dan gejalanya, kemudian resiko apa aja. Gitu. Jadi kalau misalnya sudah hipertensi, orang tua sudah punya, harus dikontrol makanan, kemudian harus dikontrol juga ke klinik, ke puskes atau kemana aja, yang penting terkontrol tensi darahnya. Gitu ya. Paham. Sudah jelas, paham. Ya. Sudah, ada yang mau tanya lagi nggak? Nggak ada mbak, paham, sudah jelas dan cukup mengerti. Terima kasih, nanti bisa dipraktekkan di rumah dan sama keluarga ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Demikianlah praktek melakukan promkes atau melakukan penyuluhan pendidikan kesehatan mengenai hipertensi yang saya sampaikan dengan menggunakan metode lembar balik. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam melakukan praktek promkes menggunakan lembar balik ini, saya mohon maaf karena di sini saya dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.